Saya pikir hari ini perlu dibahas ya sedikit tentang masalah PayPal, karena saya tuh ada teman-teman di dalam channel ini yang belum punya PayPal, khususnya untuk pembayaran royalti Shutterstock. Cuman saya akan bicara secara lebih luas tentang apa sih itu PayPal dan apa manfaatnya untuk bisnis teman-teman ke depan. So, stay tune guys, kita ketemu beberapa saat lagi. Halo guys, selamat pagi. Salam kenal, nama saya Bima Aditya. Jadi hari ini saya mau bahas sedikit tentang PayPal. Cuman seperti biasa saya nggak akan sharing tentang bagaimana cara membuat PayPal-nya, karena insya Allah banyak sekali tutorial di Google, banyak di blog, di YouTube, semuanya banyak. Cuman saya akan kasih overview, akan kasih insight apa sih itu PayPal dan bagaimana cara memanfaatkan untuk bisnis ke depan. Nah, saya bisa sadar bahwa orang awam belum tentu mengerti PayPal, karena saya punya om itu kerja 30 tahun di dunia perbankan dan dia masih nggak tahu PayPal. Nah, saya tuh jujur ketemu PayPal pertama kali tahun 2010. Dulu saya tuh mau coba-coba jualan kaos di Amazon. Jadi saya di Jogja, kaosnya dropship dari Hong Kong, terus saya jual ke seluruh dunia. Jadi kalau di Amazon tuh kita bisa kayak begitu. Cuma masalahnya pada waktu itu saya langsung close karena ceritanya saya jualan kaos Van Halen band gitu. Nah, saya begitu jual, ada salah satu fansnya yang marah. Ini kamu jualan ini, kamu bajak punya Van Halen atau kamu udah punya royaltinya gitu? Apa kamu udah izin gitu? Waduh, saya takut, langsung saya tutup toko saya. Cuman itu pertemuan saya pertama kali dengan PayPal itu membuat saya mengerti bahwa ini bank dunia maya, bisa digunakan untuk transaksi apapun bisnisnya. Lalu yang saya suka dari PayPal, teman-teman kalau misalnya mau bikin PayPal tinggal masuk ke paypal.com, googling aja paypal.com gitu, terus nanti ada individual atau bisnis. Jadi kalau individual itu setahu saya teman-teman cuma bisa terima duit. Nah, kalau misalnya yang bekerja sebagai kontributor atau jualan produk secara online untuk global market, saya pikir yang individual cukup. Cuman saya pakai yang profesional, pakai yang bisnis karena saya masih suka transaksi pakai mata uang asing US dollar. Jadi kayak misalnya saya beli domain, saya beli bayar hosting. Terus di luar negeri itu kalau misalnya kita mau booking sesuatu, booking mobil, misalnya saya sewa mobil, suatu saat misalnya saya ke Los Angeles, ke Las Vegas, saya nyupir gitu, itu bisa bayar pakai PayPal. Nah, rate-nya lebih pas daripada saya mata uang Indonesia, saya konversi bla 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 gitulah. Nah, kalau teman-teman yang berkecimpung di dunia Shutterstock, itu kalau misalnya belum punya PayPal nggak apa-apa. Jadi duitnya teman-teman tuh, royaltinya teman-teman akan ada di akun dashboardnya teman-teman. Jadi yang belum paham dashboardnya masuk kayak gimana, masuk ke submit.shutterstock.com, nanti login, username, passwordnya dimasukin, nanti teman-teman akan ngeliatin tuh jumlah royaltinya berapa. Kalau belum ada kejual ya masih nol. Cuman kemarin ada yang bilang, Mas udah 300 portofolio nih, udah mulai dollar is coming tuh. Wah, selamat. Good, that's truly good hard work. Nah, jadi balik lagi ke PayPal. 2013 saya mulai menggunakan PayPal secara rutin karena saya punya guest house pertama, namanya Boma House. Itu saya sewain pakai Airbnb. Nah, itu pembayarannya ada dua sih, PayPal atau rekening transfer antar bank. Cuman saya suka PayPal. Pada dasarnya itu dulu saya suka sekali dibayar dengan mata uang dolar. Nah, rasanya beda aja. Jadi sama-sama 100 ribu rupiah, terus dibandingin sama 7 dolar gitu, saya rasanya kayak asik aja. Nah, ya benefitnya ketika dolar naik, saya masih nabung PayPal, duit saya yang tadinya 100 ribu jadi mungkin 110 ribu gitu. Cuman karena guest house kan, jadi ini kita bicara angka ribuan dolar, jadinya angkanya jadi bagus gitu. Nah, kemudian 2014 saya mulai terima payment pertama kali untuk pemotretan wedding. Waktu itu 2.500 dolar ya, saya ke Maldives. Berarti berapa sih? Sekitar 30-an juta ya. Nah, kalau teman-teman dapat royalti dari Shutterstock itu kan
minimum threshold ya. Threshold itu adalah batas paling bawah di mana kita bisa request untuk di withdraw uangnya, royaltinya. Itu $35 kalau di Shutterstock. Nah, kalau $35, teman-teman hari ini dapat $35, terus nanti pencairan Shutterstock itu biasanya langsung. Cuman kalau teman-teman transaksi di angka, setahu ini pengalaman saya. Kalau salah sih mohon maaf. Kalau yang tadinya PayPal-nya kosong, tiba-tiba kok keisi $1.000, itu biasanya di hold sama PayPal-nya sekitar 24 jam. Jadi pada waktu itu bayaran fee saya motret itu $2.000 itu ketahan 24 jam. Panik juga karena ya $2.000 ini kan kalau kurs 14.000 bisa 28 juta ya. Jadi kalau ketika itu tahan 24 jam saya waduh tepok jidat juga, ini cair apa enggak duitnya gitu. Tapi ternyata cair. Nah, saran saya, apapun bisnisnya teman-teman di rumah, mau mungkin mulainya sih dari Shutterstock ya. Cuman misalnya teman-teman jualan baju, jualan sepatu, jualan apa lagi, make up, mungkin fashion dan sebagainya. Kalau yang mau dipasarkan ke global market, seperti yang video kemarin kan saya bahas tuh, kenapa teman-teman harus mulai masuk ke global market ya. Itu PayPal tuh adalah salah satu alat pembayaran paling fair. Ya, sekarang kayaknya di dunia ini masih paling fair selain pakai credit card, pakai PayPal ya. Karena PayPal itu aman untuk kita sebagai penjual dan aman untuk mereka yang mau membeli. Jadi gini, PayPal itu sebenarnya kalau di dunia Kaskus atau dunia apa ya, mungkin marketplace kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dia kayak rekening bersama gitu. Cuman ini banknya ini menarik gitu. Jadi pada waktu saya motret ke Hong Kong apa ke Maldives lupa, itu klien saya juga nggak mau langsung bayar pakai kredit card gitu, dia nggak mau. Dia maunya pakai bank perantara. Jadi misalnya nih, maaf kata, misalnya saya adalah penjahat, terus kemudian duitnya klien saya colong. Itu si klien saya bisa request ke PayPal, terus PayPal itu bisa kayak sedot paksa, saya nggak tahu sistem algoritmanya gimana ya. Cuman dia bisa sedot paksa rekening bank saya untuk masuk balik ke rekeningnya mereka gitu. Jadi sebagai customer, sebagai klien, itu tuh PayPal juga memberikan keamanan kedua belah pihak, kepada kita sebagai penjual dan juga kepada pembelinya. Makanya buat teman-teman sekali lagi yang berminat nih, kalau di Shutterstock sih ada beberapa cara ya. Jadi pembayaran Shutterstock tuh setahu saya ada pakai Skrill, saya nggak tahu nih apa. Pioneer ini setahu saya ada ATM-nya. Jadi ketika teman-teman daftar Pioneer itu seharusnya kita tuh akan dapat ATM tulisannya Pioneer. Nah, nanti teman-teman bisa tarik tunai dari bank seluruh dunia, which is saya juga tarik tunai pakai BCA di Singapura juga tarik-tarik aja gitu, nggak apa-apa ya. Ada potongan charge 25.000 atau 30.000, saya sih nggak begitu ngitung ya. Cuman kalau Pioneer itu teman-teman dapat kartunya. Nah, PayPal ini salah satu alat pembayaran untuk Shutterstock. Nah, teman-teman bisa mulai mengurus PayPal. Setahu saya nggak punya paspor juga nggak apa-apa, nggak punya kredit card juga nggak apa-apa. Tapi kalaupun harus pakai kredit card, sekarang tuh ada yang jual namanya VCC atau Virtual Credit Card. Jadi intinya cuma untuk memverifikasi bahwa ini akun PayPal punya teman-teman, terus kemudian nanti sama PayPal biasanya akan dites. Dia akan ngirimin 4 sen apa kalau nggak salah gitu, jadi dikirimin sama PayPal, bawa uangnya nyampe ke rekening PayPal teman-teman, terus kemudian nanti ditarik lagi sama PayPal. Nah, balik lagi cerita tentang pengalaman pakai PayPal ya. Ini, jadi kan saya itu punya satu investasi kan, kalau teman-teman ngikutin channel ini kan saya punya hospitality business ya. Saya punya guest house, di mana di guest house itu saya pasti menyediakan kamar. Terus kalau di sini ya ini teras rumah yang saya jadikan cafe. Tapi kalau kita sudah terjun ke dunia hospitality, itu biasanya saya mepet-mepetnya ke dunia tour tuh. Tour tuh ya, kalau di Jogja ya, saya menjualkan tiket Sendratari Ramayana, kemudian saya jualan tour Sunrise Borobudur, saya jualan kursus batik di Jogja. Nah ini, PayPal ini sangat bermanfaat karena saya jualan tour ini tuh bahkan sebelum si tamunya datang sampai Jogja. Mereka itu kalau bule-bule ya, ada sih yang go show, artinya begitu sampai Jogja mereka datang ya, mereka bisa bayar pakai rupiah. Cuman biasanya kalau untuk Sendratari Ramayana, yang saya kerjakan di Jogja ya, itu kalau show gitu kan, kalau misalnya kita bisa pre-booking, itu saya tuh sebagai orang yang akan nonton show tuh akan lebih ayem gitu. Jadi kalau di perusahaan saya,
orang tuh dari India, dari Rusia gitu, dia bisa masuk ke website saya. Saya punya website tourism namanya bomanta.com, nanti boleh saya kasih di bawah linknya. Boleh lihat-lihat, itu bisnis secondary saya pasca fotografi, saya masukin duit ke dunia tourism sama hospitality. Nah itu, ini benar-benar PayPal ini sangat bermanfaat gitu. Yang perlu diwaspadai teman-teman kalau menggunakan PayPal, pinter-pinter ngitung rate-nya. Karena PayPal itu bagusnya adalah dia men-charge kita dan men-charge klien itu per transaksi. Kalau kita di dunia perbankan kan setiap kita punya tabungan misalnya 100.000 di bank, itu kan ada biaya administrasi itu. Nah kalau PayPal nggak ada. Biaya administrasi bulanan gitu nggak ada. Mereka itu nge-charge kita dan juga nge-charge klien teman-teman itu ketika transaksi. Makanya saya bisa bilang begini, kalau saya dibayar $1.000, biasanya saya dapatnya cuman 96%. Jadi kalau $1.000 ya berapa ya? 900 berapa? Nggak tahu, silakan pakai kalkulator deh, saya bingung hitungnya. Intinya saya dapat tuh antara 95% lah. Saya kayak gitu. Makanya kalau saya di fotografi, kan fotografi itu kalau motret prewedding gitu ya, itu kan margin keuntungan saya gede banget. Saya kalau motret itu bisa profitnya bisa antara 50 sampai 60% bahkan. Karena jasa ya. Nah makanya ketika saya dipotong 5%, udah nggak mikir. Bagi saya itu adalah cost bisnis gitu. Makanya kalau saya jualan tiket Sendrataya Ramayana, saya jualan tour Sunrise Borobudur di blog saya yang namanya bomanta.com itu misalnya nih, harga tiketnya anggaplah misalnya 450.000, karena Sendrataya Ramayana Bali itu kalau yang VIP apa ya, itu harganya ada yang sampai 450.000 satu orang. Itu kalau dikurskan rupiah secara benar, kemungkinan dapatnya cuma sekitar $30. Cuman saya nggak bisa cas $30, karena kalau $30 saya nanti bayar ke supplier saya pasti kurang. Nah, saya di tour itu saya ngecasnya sekitar $33. Kenapa dicas lebih? Karena ada potongan. Nah, teman-teman pinter-pinter ngitung itu. Cuman ya trial and error sih. Saya kadang-kadang berkurang keuntungan sedikit, saya pikir nggak apa-apa lah, namanya juga bisnis kan, profit itu kan naik turun ya. Kita kan nggak bisa eksak 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu kalau di bisnis itu. Jadi begitu, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Teman-teman yang kepengen bikin PayPal, segera bikin PayPal. Royalti Shutterstock itu bisa cair dengan minimum threshold atau minimum royalti yang sudah tersimpan di dashboardnya teman-teman adalah $35. Jadi nanti $35, kalau sudah sampai di angka tersebut, nanti biasanya di tanggal antara 17 sampai tanggal 20, itu nanti gini, teman-teman jangan kaget, uang $35-nya akan hilang, berubah jadi 0,00 lagi. Terus habis itu nanti teman-teman sekitaran tanggal ya 17 sampai 20-an lah, itu nanti akan dikirimin email, misalnya namanya Alex, halo Alex, ini you got a payment from Shutterstock, tapi ada tulisannya PayPal gitu, terus nanti masuk. Nah begitu sudah masuk ke PayPal, dari Shutterstock nih urutannya ya, dari Shutterstock masuk ke PayPal. Dari PayPal ini kita bisa cairin ke semua bank yang ada di Indonesia. Saya BCA pakai, Mandiri pakai, saya sih pakai BCA ya. Tapi kalau kayak BRI, kayak Bank Jabar segala macam, semuanya kayaknya hampir semua bank di Indonesia bisa. Nah, saran saya kalau mau mencairkan itu di hari Senin sampai Kamis. Karena kalau hari Jumat takutnya kena time zone yang berbeda dengan Amerika. Jadi kalau nggak Amerika, Inggris. Jadi ini karena banknya kan headquarters-nya di luar negeri ya. Jadi kalau misalnya hari Jumat, biasanya nanti ketahan tuh Jumat, Sabtu, Minggu. Nah kalau teman-teman selak butuh uang, ketahan dua hari gitu, bisa tiba-tiba bingung juga bisa. Nah makanya saran saya kalau mau mencairkan antara Senin sampai Kamis. Nah kalau nanti mencairkan Kamis malam, itu biasanya nanti Jumat, habis Jumatan jam 1 gitu, duitnya udah cair. Gitu teman-teman, semoga bermanfaat info tentang PayPal hari ini. Subscribe di channel ini, nyalain loncengnya, ting! Kita ketemu di video berikutnya. Guys, sekarang kamu juga bisa download koleksi book saya melalui bimaaditya.com/shop agar pembelajaran fotografi kalian jadi makin mantap.